Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Ini pembacaan untuk Divine Masculine yang kujanjikan di pembacaan Divine Feminine tadi, karena Divine Feminine ada sedikit terbuka energinya, cuman aku nggak mau bacain ya. Ayamnya ikut berkokok karena nanti bakal panjang banget videonya, jadi kita fokus di Divine Masculine kali ini. Kalau kamu belum tonton yang itu, silahkan tonton aja dulu ya, supaya ada hal yang aku bilang di sana nggak lagi bikin kamu bingung. Oke, so kita lihat untuk akhir Agustus 2022 untuk Divine Masculine. Kita pakai everyday spells ya. Ada love spell di sini juga, bagus kartunya. Cuman ya karena tanganku kecil jadi mau jatuh kartunya. Oke. Ada last dust ya. Nowadays you can buy body glitter almost everywhere, whether it's a baby powder. Okay. Love spell. Wow. Divine Masculine, apa yang kau lakukan? Kau ngerti nggak kenapa aku ketawa tadi? Karena saat aku ngeliat kartu itu, Divine Masculine sedang mencoba menarik kamu secara law of attraction, atau LOA ya, LOA, yaitu energi dimana menarik kamu secara energi. Dia bisa memikirkan kamu, dia bisa ngasihkan energi untuk kamu kembali dengan dia tanpa dia melakukan apapun, tanpa dia mencoba reach out ke kamu. Dia mencoba untuk kamu mencari dia lagi dengan ya energi law of attraction. Dan aku melihat itu sudah lumayan lama dia lakukan. 3 missed potion ya, dia mengirimkan mimpi ke kamu, bisa jadi karena dia ingin bicara sama kamu. Dia pengen ngasih lihat energi, dia butuh kamu, menginginkan kamu, so dia ingin kamu jangan sampai lupa tentang dia. Jadi bisa mungkin nggak dia mengirimkan energi loa ya, namun secara tidak sadar bisa dia membuat energi seperti itu, membuat kamu memimpikan dia di sini. Dia Divine Feminine, dan akhirnya kamu bakal ngerasa tiba-tiba energi dia, ataupun kamu ngerasakan mimpi ya, dia hadir dalam mimpi kamu dan kamu seperti kayak takut atau apa. Energi di dalam mimpi itu memperlihatkan energi dia yang nggak begitu baik ya, aku ngeliatnya gitu. Good vibration, chakra, magic karena energi dia tabrakan dengan energi kamu, dimana energi kamu udah masuki energi healing, udah menerima semuanya, udah ikhlasin. Energi dia justru sebaliknya, itu yang membuat dia chaos di dalam dirinya dia ya, dan dia nggak bisa menekan energi good vibration di dalam diri kamu. Dia ngelihat kok kayak susah ditembus energi kamu gitu loh secara energi. Wednesday wisdom, tadi Divine Feminine juga keluar kartu ini ya. Ini energi dimana aku ngelihat energi dia yang fokus dengan kerjaan dan karir ya. Dulu buat dia happy, bahagia, bisa melupakan kamu. Sekarang gak bisa lagi membuat dia lupa sama kamu, malah mati-matian dia selalu mengingat kamu, dan dia benar-benar penuh penyesalan sekarang. Soulmate spell, if you are seeking a soulmate, this simple spell will do the trick. Seperti aku bilang ya, ini adalah energi dimana dia ingin memanggil kamu secara energi. Bagi dia gak percaya mungkin tentang twin flames ya, namun dia percaya tentang soulmates. Jadi dia menganggap kamu seperti soulmatesnya dia, pasangan hidupnya dia, partner hidup dia. So dia gak bisa ngelihat kamu bersama orang lain, jadi dia menarik kamu secara energi. Dia ingin sebenarnya dia ingin melakukan kayak apa sih ya, law of attraction sama energi apa ya, aku lupa. Aku pernah pelajarin ini dulu tuh ya, lupa aku. Your home is your temple spell. Dia bisa mencoba untuk lewat rumah kamu, atau dia bisa menyuruh orang lain untuk melihat kamu dari kejauhan dari rumah kamu. Kan dia ingin melihat kamu happy, bahagia apa enggak ya. Vision in sense
insane. Kenapa? Dia ngelihat kamu seperti enjoy, bahagia tanpa dia. Kamu udah healing. Dan kenapa dengan dia? I feel pretty. See? Dia ngerasa kamu makin jauh lebih baik hidup kamu, enjoy. Iya, bahagia kamu bisa dapatin apa yang kamu mau. Kamu beratnya makin cantik, makin tampan secara spiritual dari luar dan dalamnya kamu. Dan kamu juga seperti nggak ada sedihnya dalam hidup kamu, kayak kamu fine aja. Itu yang dia bingung, ya. Kayak dia ngerasa kamu itu sebagai orang yang kayak apapun yang terjadi kamu tetap kuat, tetap tabah, kamu bisa selalu bangkit, kayak kamu mengambil kendali dalam hidup kamu. Sedangkan dia mengira dialah yang seperti itu, ya. So ada kesedihan di mana dia nggak bisa masuk ke dalam hidup kamu lagi dengan mudah. Dia ngira dia kapan aja bisa take you, dia bisa ask you out. Itu dia kira dia bisa bawa kamu, ya, dan dia bisa kembali ke kamu dengan mudahnya. Dan ternyata dia sadari nggak bisa semudah itu untuk ada dalam hidup kamu lagi. Dan dia kayak, well, kayaknya habis deh udah aku sekarang. Sih, itu yang membuat dia hancur. Hanya kamu yang bisa membuat dia ngerasa berarti, hanya kamu membuat dia bisa ngerasa bangga dalam hidupnya dia, ya, karena kamu tuh seperti price atau seperti harga yang teramat mahal bagi dia, yang nggak bisa dia sia-siakan begitu aja. Dan kehilangan kamu ya sama aja kayak kehilangan harga dirinya dia. Itulah yang membuat dia udah mati-matian dia takut menghubungi kamu, mati-matian juga dia takut untuk kehilangan kamu, ya. Wow, terlihat perasaan divine masculine terhadap kamu, ya. Fine feminine. I love you before you could leave me. See, dia meninggalkan kamu kemarin kan dia kira kamu gak akan bisa ninggalin dia. Sorry, perut aku ya bergejolak. Namun ternyata kamu bisa ninggalin dia, dan quite surprise dianya, ya, ngerasa kok dia malah benar-benar ninggalin, kok dia malah benar pergi, kenapa dia nggak berusaha lagi sih, kenapa dia nggak mencari aku lagi. I want to tell you how I feel sih. Namun dia benar-benar deceitful, sabotage perasaan dia, ya. You speak to me through music. Dia benar-benar menahan diri dia untuk enggak bicara sama kamu, ya. I wonder if you are happy without me. Sih, dia penasaran mati-matian penasaran kamu happy apa enggak, bahagia apa enggak dalam hidup kamu. Dia mungkin ngelihat kamu kayak kok nggak ada sedih, nggak ada kayak apa, just being yourself. Dan dia kayak, ini orang kok gini amat ya dalam hidupnya, maksudnya kayak nggak ada yang dia takutkan, nggak ada yang dia sedihkan, ya. Kok dia sayang nggak sih sama aku? Justru yang mempertanyakan itu. See, sometimes I stay awake thinking about you, ya. Kalau dia sayang kan dia harusnya berusaha, seharusnya dia menerima aku. Itu loh pemikiran dia, padahal kamu udah menerima dia dari lama. Dia yang gak sadar-sadar. Sekarang dia malah meminta penerimaan saat dia sendiri aja gak menerima kamu. Kan itu ibaratnya gak adil. Hubungan apa yang seperti itu? Namanya itu bukan hubungan, namanya pamrih, itu namanya bisnis. Ya, bisnis di saat kamu memberikan sedikit namun kamu dapatinnya banyak, ya toh? Secara kasarnya ibaratnya sebut aja gitu. Karena dikit banyak pun bisnis juga pasti nggak mungkin nggak ada untungnya, mau sedikit ataupun banyak. Jadi yang maksud aku adalah tendensi ini untuk mendapatkan sesuatu, mau sedikit ataupun nggak, kan? I know I was a distraction from your pain. See, dia ngerasa
kamu ninggalin dia ya hanya untuk bantu kesakitan kamu karena dia. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap banget kamu bisa maafin dia dan menerima dia suatu saat lagi nanti, karena dia gak bisa kemana-mana selain ke kamu. Dia gak ada tujuan lain selain kamu. See, I'm afraid to contact you. Kartu ini keluar lagi berkali-kali. Aku udah bilang divine masculine benar-benar mati-matian takut ngehubungin kamu sampai keluar suara aku kayak gitu ya, takut. Takut banget dia jujur apa adanya sama kamu. Dia takut ngasih lihat dia butuh kamu, dia takut kelihatan needy, dia kelihatan clingy ya, karena dia sebenarnya kamu tuh adalah segala-galanya bagi dia. Dia nggak bisa sama orang lain, udah iya nggak bisa, karena yang dia pikirkan dari bangun tidur sampai tidur malam ya itu hanya kamu. Gimana dia bisa hidup bersama orang lain, gimana dia bisa cinta dan sayang sama orang lain kalau dia masih mengingat kamu dan masih ngerasa dimiliki atau diinginkan kamu kan. Sorry kalau kamu udah masih ada ngorok ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk divine masculine. Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude please. Dia benar-benar akan lihat kamu bahagia, materi, mentally, physically, ya. Kamu mempunyai unconditional love dalam dirinya kamu. Itu yang dia bingung, kok kamu bisa seperti ini. Ini adalah buah dari self love, self care, spiritualisme, ya. Dan itu yang membuat dia ingin tertarik, bukan ingin, mau untuk kembali sama kamu. Ya, dan dia akhirnya juga ngelihat kalau cinta dia gimana pun tanpa syarat, yang dia mau hanyalah kamu. Ya, dia malu mengakuinya. Ya, dan dia pengen tahu siapa sih yang kamu sayangi, siapa sih yang kamu cintai sekarang. Ya, kenapa kayak aku ini nggak ada harga dirinya di mata kamu. Ya, Calvin sih, dia benar-benar hancur di dalam dia. Benar-benar kayak engagement partners, komitmen. Dia nggak bisa berkomitmen dengan siapapun. Dia ingin datang ke kamu, dia ingin ngasih komitmen. Dia kayak, aku nggak bisa sama orang lain, please. Ini ibarat dia udah siapin cincin, kalung hanya untuk kamu, atau perhiasan apapun. Sepertinya dia tahu kamu suka perhiasan, ataupun nggak juga suka perhiasan, namun kalau untuk lamaran atau apa ya, at least kan butuh perhiasan, terutama cincin, stab in the back sih. Namun saat dia melihat kamu, dia sakit, egonya hancur, sehancur-hancurnya, karena dia melihat kamu nggak apa-apa tanpa dia sih. Melihat kamu kuat, dia stalking kamu ya, dia cari, watching kamu dari jauh. Kok ini orang happy, bahagia, kayak nggak ada yang bisa mengganggu hidup dia gitu loh. Kok kuat banget, tabah, what is wrong gitu, apa sih gitu yang ada dalam hidup kamu sampai sekuat ini, yang bisa membuat kamu berubah seperti ini. Dia ngerasain kamu berubah loh, padahal ini bukan berubah, ini hanya proses pengenalan hidup dan pendewasaan. Kenapa sih? Karmic relationship, karena divine feminine udah letting go and loving you. Jadi divine feminine udah mengikhlaskan cinta dan kasih sayangnya dan melepaskan divine masculine untuk melepaskan karmik atau karma yang gak perlu toh. Jadi memang divine feminine udah berada di jalan yang sangat tepat. Namun sekali lagi divine masculine tidak memahaminya, tidak mengertinya, dan tidak akan percaya. Jadi percuma untuk kamu ngasih tahu ya, yang dia tahu hanya soulmate, dan juga untuk kamu mengajarkan dia lebih lagi percuma. So ya, biarkan dia belajar dengan diri dia sendiri ya, biarkan dia memilih apapun dalam hidupnya dia, karena siapa yang tahu yang terbaik untuk diri dia ya diri dia sendiri toh sih. Namun divine masculine
kuat banget, menyesal. Dia benar-benar stalking kamu kayak apapun dia lakukan untuk track nomor kamu, juga bisa ngelihat kamu dari luar rumahnya kamu, atau bahkan cek sosial media kamu, atau bisa dibilang mencoba untuk hack handphone kamu ataupun laptop kamu. So hati-hati ya, karena ada energi obsesi di sini. Dia nggak terima, ada kemarahan di sini karena energi sudden change, lightning ini nggak baik ya. So jangan tertrigger sedikit pun, biarkan dia mengalir apa adanya selama dia nggak mengganggu kamu. Ya udah, kalau dia mengganggu ya kamu bisa untuk minta bantuan orang lain untuk membantu dia, menyingkirkan dia sementara. Entah kamu kembali lagi sama dia ataupun enggak, itu pilihan ada di tangan kamu ya. Namun yang pastinya dia akan kembali, dan ya ini dia kembali itu untuk kamu, hanya aja kembali dalam bentuk dia terobsesi sama kamu ya. Energi dimana dia nggak terima mati-matian kamu dengan dia pisah. Okay, so that's it, pesan semesta ya untuk kamu. Sebaik-baiknya diri kamu adalah menjadi diri kamu sendiri. Mau dia bilang kamu egois, mau kamu bilang kamu banyak tingkah atau a lot of attitude, kalau dia masih mengatakan itu, ya kamu cukup kayak shh, berarti kamu belum belajar tentang self boundaries, berarti kamu belum belajar tentang mencintai diri sendiri dan yang namanya self gratitude. Oke, biarkan dia belajar itu dan nggak perlu untuk kamu jelasin ya, karena yang menjelaskan dan membuat dia belajar bukanlah kamu, namun diri dia sendiri dan juga keadaan. Okay, that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Hati-hati, banyak akun fake yang dia buat untuk kamu divine feminine ya, hati-hati. Okay, semoga yang terbaik untuk kamu. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Divine masculine reading.